Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Chris Tepu. Tidak terasa kita sudah masuk di tahun 2021 ya. Ya, hari ini juga saya akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman. Ya, apakah di tahun 2021 ini teman-teman mau beli laptop kah, mau beli PC kah, atau mau beli iPad kah, atau mau beli MacBook gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan device seperti apa yang akan teman-teman beli untuk tahun 2021 ini. Oke, jadi jangan kalian skip videonya, tonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk juga subscribe, kasih like juga kalau kalian suka video ini. Share juga kepada teman-teman kalian kalau video ini benar-benar bermanfaat buat kalian. Kalau kalian juga punya pertanyaan, jangan ragu untuk memberikan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, di tahun 2021 ini pasti mungkin kita masih perlahan-lahan ya masuk ke fase belajarnya juga masih online gitu ya. Bekerja juga mungkin kita masih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan secara online. Untuk dari itu kita butuh device yang bisa menunjang produktivitas kita atau menunjang pekerjaan kita gitu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman masih bingung nih, di tahun 2021 ini kalian harus beli laptop atau beli iPad atau beli MacBook atau beli PC gitu ya. Saya mau memberikan tips-tips buat teman-teman apa yang perlu kalian beli, device seperti apa yang bisa kalian beli di tahun 2021 ini. Sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan budget kalian juga ya yang pasti. Jadi jangan sampai kita membeli barang atau sesuatu device yang kita beli ini tidak bisa kita maksimalkan. Oke, yang pertama yang harus kalian pikirkan adalah budget gitu ya. Itu yang pertama yang mendasari kalian dalam membeli satu produk atau satu device. Yang pasti harus ditentukan dari budget. Kalau budget kalian cukup gitu ya untuk membeli produk tersebut, barulah kalian memikirkan hal-hal yang lain ya. Yang pertama harus kalian pikirkan untuk budget. Yang kedua yang harus kalian pikirkan adalah kebutuhan kalian. Kebutuhan ini berkaitan dengan pekerjaan seperti apa yang akan kalian berikan kepada device yang akan kalian beli. Kalau misalnya kalian ingin berencana untuk membeli laptop ini punya banyak sekali keunggulan ya. Yang pertama, laptop itu ringkas gitu ya. Dari segi ringkas itu maksudnya bisa dibawa kemana-mana. Kalau kalian memang suka bekerja di misalnya di kafe atau di tempat nongkrong gitu ya bersama dengan teman-teman, menurut saya ini cocok banget laptop. Laptop pun kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau kalian juga bekerja hanya pekerjaan-pekerjaan yang ringan, hanya pekerjaan-pekerjaan multimedia, menurut saya sih laptop itu cocok buat kalian. Kak, bagaimana kalau saya misalnya beli MacBook? Kalau budgetnya, ingat loh, kalau budget kalian cukup, kalian boleh. Saya sih nggak melarang atau saya malah merekomendasikan untuk kalian beli MacBook. Tapi yang pertama, apa bedanya laptop biasa dengan MacBook? Yang pasti adalah harga, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian masih suka juga main game, hati-hati nih teman-teman. Karena kalau di MacBook itu untuk main game menurut saya sih nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena MacBook itu didesain atau dibuat hanya untuk melakukan pekerjaan multimedia yang berat ya pasti, terutama untuk MacBook Pro. Itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti editing video, desain, kemudian juga coding, kemudian juga untuk editing foto gitu ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lumayan berat lah, Illustrator dan segala macam. Sedangkan untuk laptop gitu ya, laptop juga punya kelasnya masing-masing. Ada juga laptop yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan berat tadi ya. Saya berbicara tentang laptop Windows gitu ya. Ada juga laptop yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Tapi kalau misalnya kebutuhan kalian hanya multimedia atau kalian sebagai pelajar kalian hanya pakai untuk Microsoft gitu ya, hanya untuk mengetik, hanya untuk mengerjakan tugas, hanya untuk browsing, hanya untuk nonton dan segala macam, menurut saya top Windows yang mungkin harganya hanya sekitar 4 juta sampai 8 juta rupiah itu masih cukup lah buat teman-teman. Dan pastinya harus disesuaikan dengan budget teman-teman. Tapi kalau kalian merasa mungkin ini jangka panjang, nanti saya mau pakai untuk editing video, editing foto atau coding dan segala macam, dan saya punya budget, nah kalian nggak masalah untuk beli MacBook ya. Saya sangat mendorong kalian untuk beli MacBook.
Tapi kalau memang belum punya rencana seperti itu, sebaiknya beli laptop biasa saja. Nah, Kak, apa bedanya laptop dengan PC? Sebenarnya untuk rakit PC sebenarnya memang budgetnya pasti lebih murah sedikit lebih murah kalau kita rakit PC sendiri. Kemudian kalau PC itu bisa selalu di-upgrade ya, kalau misalnya kalian melihat ada kebutuhan kalian punya kebutuhan lain untuk mengupgrade PC kalian bisa menambahkan komponen-komponen yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sangat bisa, tapi berbeda dengan PC atau komputer biasa, laptop ini bisa dibawa kemana-mana, sedangkan PC enggak. Nah, itu aja sih paling perbedaannya ya. Dan laptop ini tidak bisa di-upgrade komponennya. Paling kalaupun bisa, yang bisa di-upgrade komponennya adalah storage dan RAM. Itu saja. Tapi kalau prosesor gitu ya, dan komponen-komponen yang lain, saya rasa ini laptop tidak bisa di-upgrade ya. Itu aja perbedaan antara laptop dan PC ya. Tapi laptop ini punya keunggulan nggak? Punya keunggulan. Jadi kalau kalian bekerjanya di luar rumah, laptop ini bisa dibawa kemana-mana ya, lebih ringkas lah gitu ya. Nah, kemudian apakah di tahun ini juga kalian bisa untuk membeli iPad ya? Di sini saya punya iPad Pro 2018 bersama dengan smart keyboardnya ya. Nah, kalau kalian juga merasa bahwa ini biasanya sih cocok untuk kalian sebagai mahasiswa yang memang pekerjaan kalian desain gitu ya. Kemudian juga cocok untuk kalian yang juga kerja di kantoran yang lebih mementingkan sederhana, simple dan segala macam gitu ya. Ini juga cocok. Tapi yang berbeda dari iPad ini adalah yang pasti di iPad ini untuk aplikasi Microsoft itu menurut saya belum maksimal. Bisa sih, tapi tidak semaksimal di laptop atau di PC atau di MacBook gitu ya. Karena di iPad Pro ini untuk aplikasi Microsoft itu masih banyak tools-tools yang belum bisa maksimal gitu. Atau tidak semua tools yang ada di laptop gitu ya, ada di iPad Pro gitu ya, di aplikasi Microsoft-nya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kalian memang tidak terlalu penting ya di bagian tools-tools seperti itu, yang penting bisa mengetik gitu ya, kemudian bisa kirim-kirim dokumen gitu ya. Untuk iPad Pro masih oke, masih bisa gitu ya. Dan kalau kalian mau pakai ini juga untuk editing video, menurut saya juga masih oke lah, masih bisa gitu ya. Karena saya juga masih sering juga untuk editing video di iPad Pro. Nah, jadi di tahun 2021 ini saya lebih mendorong teman-teman untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang pertama, yang kedua adalah budget kalian dalam membeli device di tahun 2021. Nah, untuk rekomendasinya mungkin nanti akan saya buatkan video khusus untuk laptop itu seperti apa gitu ya. Tentunya nanti akan saya buatkan videonya berdasarkan budget-budget yang kalian bisa pilih gitu ya, yang sesuai dengan apa yang kalian bisa pilih sesuai dengan budget yang kalian punya. Oke, mungkin itu saja video saya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like kalau kalian suka, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian selalu dapat update yang terbaru dari saya. Oke, akhir kata saya Christopus, saya ucapkan sampai jumpa.